Ini di samping juga ada sahnya, ada juga ibsahnya. Tapi yang kelihatan cuma hampir semuanya berbentuk sah. Ibsahnya mungkin karena belum muncul atau bagaimana. Mungkin nantinya ada dorong dan kita semua. Mudah-mudahan di kemudian harinya ada ibsahnya juga. Ini dalam kesempatan ini yang hadir ini di samping bersilaturahmi ada juga diisi dengan acara-acara lain seperti arisan. Itu yang dilaksanakan oleh ibu-ibu. Nah itulah kata sambutan yang sempat saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratno, ini saya perkenalkan dulu Pak Ustadz. Ini beliau ini adalah namanya Ustadz Ratno. Tinggal di Kuai Halim ini. Jadi beliau adalah Ustadz kita juga. Beliau seorang komando dari kita. Jadi kita ini di Kuai Halim ini banyak Ustadz. Ada profesornya juga, Profesor dari Sete. Ada Ustadz Hendy Safrijal, ada Ustadz Isra Tahir, ada juga Ustadz kita, Ustadz Ratno, orang komando juga kita Ustadz. Jadi kita kenalkan dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah bincang dengan Pak Haji Ramadan, dengan Pak Ustadz Ratno, bahwasanya kita mintakan kepada Ustadz Hendra Madrapi ini untuk jadikan guru kita setiap bulan. Gimana ibu-ibu ya? Kita coba dulu ya. Kita coba dulu beliau, karena beliau ini kita anggap sebagai keluarga besar kita juga. Jadi kita nggak sungkan untuk bertanya dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang kami hormati kepada Ahlul Bait Bapak Haji Ramadan, yang kami hormati Ketua SAS Kuai Halim, kemudian para asatidz, alim ulama, serta keluarga besar Sulit Air Sepakat yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat nikmatnya lah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga meskipun suasana hujan rintik-rintik, kita masih tetap melangkahkan kaki kita untuk bersilaturahmi, tiada lain untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan sangat berharga nilainya. Berapa banyak orang sakit ingin sembuh, akan tetapi kita yang sering melalaikan kesehatan. Marilah kita jaga kesehatan kita. Lalu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Cara kita bersyukur kepada Allah tidak hanya mengucapkan alhamdulillah.
Kalau hanya mengucapkan alhamdulillah, mungkin adik ini yang usianya TK sudah bisa mengucapkan alhamdulillah. Akan tetapi cara bersyukur di sini bagaimana kita mempergunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan tuntunan agama. Kita diberikan nikmat oleh Allah berupa kesehatan, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita. Apabila kita diberikan rizki yang luas, apa tuntunan agama di sini? Zakat, infak, dan sedekah. Ya, berapa banyak mungkin kita kelebihan harta, marilah kita sisihkan sedikit harta kita untuk bersedekah dan sebagainya. Kemudian sholawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan suri tauladan kita yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada suatu ketika sahabat ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling kikir? Siapakah orang yang paling pelit?" Rasulullah menjawab, "Orang yang kikir ialah orang yang ketika mendengar namaku disebut, dia tidak berselawat kepadaku." Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengapa kita harus berselawat kepada Rasulullah? Karena laula nabi la na'rifu rabbi. Kalau bukan jasa Rasulullah, kita tidak mengenal Allah. Berkat jasa Rasulullah, kita mengenal agama Islam. Kalau kita mendengar sejarah Rasulullah ketika berdakwah Islam, bagaimana Rasulullah diperangi oleh kafir Quraisy, bagaimana Rasulullah dilempari oleh tai kotoran, bahkan Rasulullah tetap berjihad, berjuang untuk berdakwah Islam. Ya. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti Quran dan hadis. Ya. Karena di akhir hayatnya Rasulullah tidak meninggalkan harta ataupun tahta, melainkan dua pusaka, yakni Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amroini lan tadilla in tamassaktum bihima wa hiya kitabullah wa sunnah Rasulullah. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah tidak akan tersesat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat asar berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita melanjutkan tausiah atau siraman rohani pada sore ini. Tapi ada pertanyaan dari umat. Ada yang namanya pemikiran keagamaan. Pemikiran keagamaan tadi itu penafsiran atau pemahaman ulama-ulama terhadap Al-Quran dan hadis. Pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis tadi melahirkan hazanah keislaman. Ya, makanya lahirlah ilmu tafsir, ilmu hadis dan sebagainya. Tadi penjelasan tentang Nur Muhammad, asal muasal manusia tadi, saya ambil dari kitabnya Siror Asror dari Syekh Abdul Qadir Jailani di situ. Jadi kitab ini merupakan kitab rujukan utama bagi penganut tarekat Naqsabandi Qadari dalam memahami hakikat hidup atau hakikat manusia. Bagaimana bagi orang-orang yang tidak mempercayainya? Di sini tergolong kedua tadi, pemikiran keagamaan. Jadi boleh kita percayai dan boleh tidak percaya. Karena ini bukan doktrin agama. Kita harus mempercayai tidak. Ini hanya keyakinan sebagian ulama atau sebagian masyarakat kita yang memahami tasawuf di sini. Ya. Tugas kita hanya untuk memberikan penjelasan. Selebihnya paham ataupun tidak mempercayainya tidak masalah. Seperti tradisi keagamaan tadi, kita mempercayai bahwa memberikan sedekah untuk haul itu pahalanya sampai. Di sini kita tidak bisa memaksakan pemahaman seseorang.
Nah, kalau dari kitab-kitab NU itu mempercayai, namun kitab-kitab Muhammadiyah tidak. Nah, di sini kita harus bisa membedakan mana yang doktrin agama, mana yang pemikiran keagamaan, dan mana juga yang namanya tradisi keagamaan. Nah, jadi karena Islam di Indonesia itu berkembang, itu berawal dari guru-guru sufi pada masa kerajaan dan sebagainya, makanya Islam di Indonesia ini berbau Hindu Buddha. Ada yang namanya bakar kemenyan, itu tradisi Hindu Buddha. Makanya para wali dahulu itu bagaimana cara berdakwah Islam, sedangkan masyarakat pada waktu itu Buddha dan Hindu, dengan cara perlahan, ya, tidak merubah secara langsung, dikit-dikit, ya, tidak langsung. Oh ini sesat, ini tidak. Bagaimana bagi seseorang yang tidak memahaminya, kita tidak memaksakan. Ini kan namanya pemimpin ulama. Tapi kalau kita yakin, alhamdulillah, tidak yakin kita apa. Tapi sejatinya, ya, ruh kita tercipta dari Allah. Apa dalilnya Al-Quran? Wa nufatu minhu. Aku tiupkan ruhku ke dalam jasadmu. Ini mengatakan bahwa ada ruh Allah yang ditiupkan ke dalam jasad manusia. Karena Al-Quran yang berbicara, ini doktrin. Wajib dipercaya. Makanya bedakan mana yang namanya doktrin agama, mana yang pemikiran keagamaan. Nah, masyarakat kita tidak dibedakan aja, ini bid'ah, ini tidak, ya. Di dalam kaidah fikih itu katakan tagoyur ahkam bitagoyur azmina wa minah. Jadi hukum itu bisa berubah ketika berbeda zamannya, berbeda tempatnya, ya. Contohnya bagaimana? Apakah sama pemahaman kita terhadap tradisi Arab sama Indonesia? Tentu berbeda. Nah, di sini namanya kita belajar yang namanya usul fikih. Karena yang kita pelajari fikih-fikih. Tapi bagaimana cara fikih itu sampai kepada kita itu ada namanya proses ijtihad.